Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mari kita bersama menaikkan pujian kepada Allah kita melalui Kidung Jemaat 6 bait 1 dan 2. Hai masyurkanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami seringkali tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan tidak mencerminkan kasih Tuhan. Ampuni ya Tuhan tutur kata kami, tindakan kami, angan kami, yang tidak mencerminkan kasih-Mu, apapun itu bentuknya. Sucikanlah kami, karena kami penuh dengan dosa dan cacat celah. Inilah permohonan kami di hadapan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2, Ya Yesus, tolonglah. Dan
Bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan minta tolong dan memohon Dia melepaskan kita, menghapuskan dosa kita, maka Dia berkenan untuk memberikan itu kepada kita sebagaimana anugerah yang dinyatakan kepada kita di dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyambutnya dengan Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Mari kita satukan hati, datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati pikiran kita, menerima sabdanya. Kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, saat ini kami siap untuk menerima sabdamu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami, sehingga kami dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama membaca Injil kita, bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan 35. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 35. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu.
Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kebaikan itu tidak selalu diterima baik oleh orang lain. Tidak sedikit orang yang kemudian menolak kebaikan yang kita lakukan, bahkan ada yang memfitnah. Nah, hal tersebut ternyata juga terjadi dalam diri Yesus. Hal itu dapat kita lihat bersama melalui bacaan Injil kita pada hari ini. Mengajarkan kepada kita bagaimana pada waktu itu Yesus sudah melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan banyak orang, mengusir setan. Itu adalah sebuah kebaikan, pengajaran, karya-karya Yesus yang dilakukan untuk banyak orang. Tetapi realita yang terjadi, tidak semua orang bisa menerima karya yang baik itu. Bisa saja karena iri. Kenapa iri? Ya bisa saja nanti kedudukannya tergeser karena kemudian banyak orang yang kemudian mengikut Yesus. Banyak orang yang kemudian percaya kepada Yesus. Nah, siapa yang mengalami hal tersebut? Salah satunya adalah ahli-ahli Taurat Yerusalem. Bahkan mereka bukan hanya sekedar menolak keberadaan Yesus, pekerjaan-pekerjaan Yesus, tetapi mereka justru memfitnah. Mengapa saya katakan memfitnah? Karena mereka justru menuduh Yesus, diri Yesus itu bersekutu dengan Beelzebul. Jadi ketika Yesus melakukan karya-karyanya, menyembuhkan orang, mengusir setan, dianggap yang ada di dalam diri Yesus itu bukan kuasa Allah. Tetapi yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Beelzebul. Mereka berpikir bahwa penghulu setan dipakai oleh Yesus untuk mengusir setan. Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang realita yang terjadi di dalam kehidupan pada waktu itu. Apa yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat itu tentu bukan hanya sekedar menolak Yesus, tentu bukan hanya sekedar kemudian memfitnah Yesus, tetapi mereka punya tujuan. Mengapa? Karena ahli Taurat itu adalah pemimpin agama yang tahu banyak tentang Taurat, yang juga tahu tentang Roh Kudus, yang tahu juga tentang Allah.
Nah, kehidupan mereka, apa yang dikatakan mereka itu memang sangat mempengaruhi banyak orang. Masyarakat pada waktu itu bisa terpengaruh. Maka bagaimana ahli-ahli Taurat itu mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan Yesus, yang dikerjakan Yesus itu bukan dari kuasa Allah, tetapi justru dari kuasa setan atau Beelzebul. Terhadap apa yang dituduhkan oleh ahli-ahli Taurat itu, kemudian Yesus menyampaikan pengajarannya kepada banyak orang, karena pada waktu itu memang banyak sekali orang yang datang. Dan kemudian Yesus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tidak mungkin kalau Beelzebul itu ada di dalam dirinya lalu dia mengusir Beelzebul itu atau mengusir setan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Tidak mungkin kan, misalnya di dalam kehidupan kita bersama kita punya sahabat, lalu ada bersama dengan kita, sama-sama kita kemudian diusir, itu kan tidak mungkin. Tidak akan mungkin iblis itu mengusir dirinya sendiri. Enggak akan mungkin. Jadi apa yang dikatakan oleh ahli Taurat itu adalah hal yang tidak benar. Bahkan itu dikatakan sebagai dosa kekal. Karena ahli Taurat sama saja menghujat kepada Roh Kudus. Dosa kepada anak manusia bisa diampuni, tetapi dosa menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Mengapa dikatakan menghujat Roh Kudus? Karena ahli Taurat ini tahu siapa Roh Kudus itu, karya Roh Kudus itu, karya Allah yang ada di dalam diri Yesus. Tetapi mereka menolak, menentang, bahkan memfitnah. Ahli Taurat menutup diri, tidak mau untuk menerima, tidak mau untuk mengimani bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus itu memang betul-betul berasal dari Allah. Mereka sebenarnya tahu itu. Dan ketika tahu tetapi menentang, itu sama saja menghujat kepada Roh Kudus. Tahu tetapi tidak mau percaya. Tahu tetapi tidak mau mengimani. Itulah sebabnya ketika kemudian mereka berkata kepada Yesus, ketika Yesus sudah mengatakan terkait dengan penghujatan Roh Kudus, kemudian mereka berbicara bahwa saudara-saudara Yesus datang karena ingin mengajak Yesus keluar dari situ. Tentu ibu dan saudara-saudaranya mengalami ketakutan juga kalau Yesus harus menghadapi penderitaan karena ahli-ahli Taurat yang memiliki pengaruh yang sangat kuat itu sudah sangat menentang Yesus. Keluarga Yesus ingin mengajak Yesus untuk keluar dari tengah-tengah banyak orang dan juga ahli Taurat itu. Tetapi justru Yesus menghargai orang-orang yang hadir di situ, yang duduk di situ, yang duduk mengelilinginya, dan mereka mau percaya. Mereka mau mengimani apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mau mengimani pengajaran-pengajaran dan karya-karya yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dan justru itulah yang dihargai oleh Yesus sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Siapapun itu adalah saudaranya, itu adalah ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak bisa melihat bahwa
kemampuan seseorang, pemahaman seseorang itu akan menentukan iman mereka. Tidak bisa. Walaupun paham, belum tentu dia mau mengimani. Walaupun mengerti, belum tentu dia mau percaya. Nah, melalui bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus sangat menghargai iman orang-orang yang mengelilingi dia dan ingin mendengar apa yang menjadi pengajarannya. Itulah orang-orang yang memiliki iman. Mungkin dia belum tahu siapa sih, tetapi dia mengimani bahwa dia adalah dari Allah. Mari kita bersama-sama untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengimani. Karena melalui iman itu, di situ ada banyak misteri yang sangat sulit untuk dipahami secara manusia. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang diimani oleh seseorang, membuat seseorang itu kemudian mengalami pemulihan dalam hidupnya, misalnya. Jadi, melalui bacaan ini jangan sampai kita menolak, jangan sampai kita menentang apa yang sudah kita pelajari selama ini, yang kita pahami selama ini. Karena kita harus berhati-hati. Kalau kita menentang dan menolak apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pahami, sama saja kita menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus, ahli Taurat dikatakan menghujat Roh Kudus karena ahli Taurat itu tahu betul tentang Roh Kudus, tahu pasti. Tentang Allah tahu pasti. Tetapi ketika Yesus berkarya, mereka menolak kehadiran Roh Kudus itu. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah pengalaman-pengalaman hidup kita itu akan selalu membawa kita untuk terus memiliki iman yang kuat kepadanya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bersama umat percaya di sepanjang segala abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri kita, bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, Allah yang maha baik, yang senantiasa
hadir dalam kehidupan kami dan memelihara hidup kami baik secara rohani maupun secara jasmani. Kami berterima kasih ketika Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami selalu memahami dan menerima apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, agar dalam hidup yang kami jalani, kami tidak melakukan apa yang menjadi keinginan kami, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Disitulah iman kami dapat terwujud ketika kami betul-betul mau memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami, pergumulan kami, secara pribadi lepas pribadi. Ada begitu banyak hal yang harus kami jumpai dalam hidup ini, yang kadangkala membawa kami harus terus berjuang untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah secara ekonomi, dan mungkin juga dalam hal-hal yang lain di tengah pekerjaan kami, di tengah aktivitas kami. Kami percaya bahwa setiap pergumulan yang ada itu adalah sarana Tuhan untuk mengajar kepada kami agar kami terus mengingat Tuhan. Dan pada saat ini kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bergereja. Tuhan menolong kami untuk dapat melaksanakan tugas panggilan kami di tengah kehidupan keseharian kami. Agar kami dapat melaksanakan tugas panggilan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kegiatan yang berlangsung khususnya di Jemaat Philadelphia. Berkat-Mu senantiasa Tuhan berikan agar kami dapat terus mengikuti setiap kegiatan yang ada dalam kerangka kami mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan dan juga melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam proses pemulihan kesehatan, atas diri Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Sri Wiyanti, Mas Tias Prasetyo, dan juga saudara-saudara kami lain yang memerlukan pemulihan. Tolonglah mereka, agar mereka dapat kuat, bahkan pulih dari sakit yang dialaminya. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara ini, baik pemimpin negara ini dan juga seluruh rakyat Indonesia, untuk terus membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang adil, kehidupan yang sejahtera. Ajarkan kami semuanya untuk terus membangun kondisi yang sedemikian supaya bangsa dan negara ini terus berada dalam situasi yang baik. Jauhkan dari hal-hal yang seringkali membuat kami prihatin terkait dengan situasi-situasi dan juga kejadian-kejadian yang kadangkala membuat kehidupan bangsa dan negara ini menjadi tercerai-berai. Kami serahkan sepenuhnya kondisi bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sudah selesai ujian, Tuhan memberkati mereka, dan ketika nanti mereka akan libur, Tuhan pun juga memberikan sukacita kepada mereka semuanya. Kami menyerahkan sepenuhnya akan doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Marilah kita mensyukuri berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui persembahan kita. Dasar Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kita akan mengiringi persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 433, bait 1 sampai dengan yang ketiga. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, dalam kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Kita bawa persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini, ketika kami boleh mempersembahkan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya ketika kami mau berbagi dengan sesama kami tidak akan pernah kekurangan apapun. Engkau yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami, Tuhan. Karena kami tahu setiap sumber berkat berasal hanya daripada-Mu saja. Persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan, berkatilah, kuduskanlah, dan ampuni Tuhan ketika dalam mempersembahkan terselip dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama untuk terus mendengarkan suara Yesus yang mengajar kita, yang memanggil kita, dan kita mengikut Dia. Jangan sampai kita menolak atau menentangnya. Kita bersama menyanyikan PKJ 187, bait 1 dan 2. Suara Yesus,
Mari kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.